Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan belajar firman Tuhan lewat renungan harian Gereja Pokemang Pratama hari ini. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terkhusus Engkau telah menjaga dan menyertai kami di sepanjang istirahat kami semalam. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan kembali bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu, berkatilah ya Bapa, agar kami mengerti dan mampu melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pagi hari ini perenungan kita saya beri judul Percaya Tuhan atau Percaya Ramalan, yang diambil dari kitab Ulangan 18 ayat 19 sampai 22. Namun saat ini kita hanya akan membaca dari ayatnya yang menjadi pokok bahasan saja, yaitu pada ayatnya yang ke-14. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tanggal 12 Februari adalah Hari Raya Imlek. Biasanya saat menjelang Imlek, orang-orang khususnya kaum Chinese akan membahas sio-sio yang diramalkan paling hoki dan paling berjaya di tahun baru tersebut menurut budaya Tionghoa, supaya mereka dapat mempersiapkan harapan, mempersiapkan target atau resolusi di tahun baru Imlek tersebut. Dan tahun ini adalah tahun baru Imlek yang ke-2572. Dan menurut kepercayaan Tionghoa, tahun ini merupakan tahun bagi sio kerbau logam. Dikutip dari tribunjogja.com, tahun kerbau logam diramalkan atau diyakini akan membawa aura positif bagi perkembangan karir, keuangan, asmara, dan kesehatan bagi sio-sio lainnya. Di antaranya yaitu ada 6 sio yang dipercaya paling hoki dan berjaya di tahun kerbau logam ini, ialah sio kerbau, sio naga, sio macan, sio kambing, sio kelinci, dan sio tikus. Sekarang pertanyaannya, bolehkah orang Kristen mempercayai ramalan atau sio? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, praktek ramal-meramal sesungguhnya sudah ada sejak zaman bangsa Israel. Buktinya, ketika Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa praktek-praktek semacam itu akan banyak dijumpai ketika mereka masuk ke negeri Kanaan. Bisa kita lihat dalam Ulangan 18 ayat yang ke-9 dan ke-14. Dan karenanya umat Tuhan haruslah mendengarkan suara Tuhan, yaitu dengan cara yang Tuhan tentukan. Dikatakan dalam ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Meminta petunjuk pada dewa, arwah, roh peramal, orang mati, atau hal-hal lain di luar cara Tuhan, itu merupakan pemberontakan terhadap Tuhan.
Bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-11 dan 12. Pada ayat yang ke-12 dikatakan, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dalam Imamat 19 ayat 31, Alkitab juga dengan jelas memberi tuntunan kepada umat Tuhan agar mereka jangan berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal. Mengapa? Ya, supaya umat Tuhan jangan menjadi najis karena mereka. Sebab ada ganjaran bagi orang yang datang kepada arwah atau roh-roh peramal dan bertanya kepada mereka, sangatlah mengerikan. Ganjarannya yaitu bahwa Tuhan sendiri yang akan menentang orang itu dan melenyapkannya dari tengah-tengah bangsanya. Imamat 20 ayat yang ke-6. Bahkan lebih jelas lagi, kitab Imamat memberi petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan terhadap seorang laki-laki atau seorang perempuan yang dirasuki arwah atau roh peramal, yaitu pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Imamat 20 ayat yang ke-27. Nah, kalau di dalam perjanjian baru bagaimana? Memang dalam perjanjian baru agaknya tidak secara eksplisit menjelaskan larangan tersebut sebagaimana dalam perjanjian lama. Contohnya, seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 7. Hanya dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Kemudian dalam Injil Matius 6 ayat 34 juga dikatakan, janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya bahwa kita tidak usah memikirkan hari yang akan datang, mencari tahu apa yang akan terjadi. Dan melalui perkataan ini juga Tuhan sebenarnya ingin agar kita sebagai umatnya tidak percaya kepada tahayul dan bahkan datang kepada peramal, melainkan agar kita dapat menikmati hidup sepenuhnya dan tidak dikuasai oleh kekhawatiran yang menghilangkan damai sejahtera dan kegembiraan dalam hidup, dan hanya percaya kepada Allah yang akan selalu memelihara dan memberkati umatnya. Jadi jelaslah di dalam Alkitab bahwa Allah tidak ingin umatnya berpaling kepada roh-roh peramal dan yang akan membuatnya menjadi najis atau cemara. Tetapi hanya kepada Allah saja manusia itu semestinya mempercayakan seluruh hidupnya, dan bukan kepada yang lain, karena Dialah pencipta kita. Dan Allah ingin agar kita sebagai ciptaannya menaruh harap hanya kepadanya saja, bukan kepada yang lain, bukan bersandar kepada ramalan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Sio adalah zodiak dalam astrologi Tionghoa yang melambangkan karakter binatang. Ada 12 karakter binatang dalam Sio dan berubah setiap tahunnya. Jadi, tabiat manusia ditentukan oleh Sionya itu. Dengan kata lain, di dalam diri kita ada karakter binatang.
Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hal ini harus kita tinggalkan, karena itu hanya tahayul. Dan Alkitab pun sudah mengingatkan kita tentang hal ini dalam 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Dan sebagai orang percaya kepada Tuhan, seharusnya kita memiliki karakter Kristus di dalam diri kita. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi, kerinduan kita ini adalah memiliki karakter atau sifat yang ada pada Yesus Kristus di dalam diri kita, dan bukannya sifat atau karakter binatang seperti yang ada dalam Sio. Dan Rasul Paulus dalam kitab Roma juga telah menasihati kita agar kita tidak serupa dengan dunia ini, tetapi kita mau berubah oleh pembaruan budimu. Roma 12 ayat 2. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita agar kita tidak sama dengan dunia ini, tetapi kita mau berubah dari cara berpikir kita dalam pengenalan akan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketahuilah bahwa di dalam Tuhan semua hari, tanggal, bulan, dan tahun adalah baik. Sebab Dialah yang menciptakan hari-hari dan hidup manusia. Jadi kalau kita diizinkan mengalami musibah, sakit, penyakit, kegagalan, janganlah terburu-buru kita menyalahkan Tuhan. Mungkin saja kita mengalami musibah karena kita kurang berhati-hati atau ceroboh. Kita mengalami sakit karena kurang bijaksana dalam menjaga kesehatan. Misalnya, makan sembarangan, jarang berolahraga, kurang istirahat, stres berlebihan, dan sebagainya. Dan kita mengalami kegagalan, mungkin karena kita kurang mempersiapkan diri dengan baik. Memang terkadang ada juga musibah atau penyakit dan kegagalan yang disebabkan oleh faktor lingkungan atau bahkan orang lain. Namun sebaiknya terhadap penyebab faktor terakhir ini, kita sebagai orang Kristen hendaknya janganlah langsung berprasangka buruk atau menghakimi, tetapi marilah kita meneladani sikap Tuhan Yesus yang mau mengampuni mereka yang bersalah, seperti yang diajarkan dalam doa Bapa kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Jadi Tuhan tidak mau kita kehilangan damai sejahtera dan kegembiraan hidup hanya karena kita senantiasa menyimpan kesalahan orang lain dan tidak mau mengampuninya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hidup manusia itu terdiri atas 3 bagian: masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tidak ada seorang pun dapat mengubah masa lalu, tetapi ia dapat memperbaikinya agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali di masa depan. Tidak seorang pun tahu mengenai masa depan, apa yang akan terjadi dengan hidupnya besok, kapan ia mati, dan memang rasanya kita tidak perlu mencari tahu mengenai masa depan. Tetapi yang perlu dilakukan adalah
menjalani hari ini, saat ini, detik ini dengan sebaik-baiknya sebagai anugerah Tuhan. Mensyukurinya sambil mempercayakan diri yang Tuhan mempercayakan diri bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Karena Dialah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta umatnya, baik dikala umatnya mengalami kegembiraan maupun kesedihan, keberhasilan maupun kegagalan, kelahiran maupun kematian. Jadi sebagai orang percaya, tidak usah lagi kita percaya kepada hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab. Tapi mari kita jadikan Alkitab sebagai tolak ukur, bukannya ramalan atau sio. Jadi kalau kita mau sukses, hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena dalam kitab Yeremia pun tertulis, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Hal ini berbanding terbalik dengan ramalan sio yang cenderung mengintimidasi kita ke hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, ingatlah bahwa ramalan sio itu adalah hasil pemikiran manusia yang belum tentu benar. Tetapi kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita lebih giat beribadah kepada Tuhan dan milikilah karakter Yesus dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengaku orang Kristen tapi masih percaya sio, berarti kita belum berubah. Dan jangan sampai ramalan sio itulah yang membelenggu hidupmu. Kalau saat ini kita masih percaya ramalan sio, mari kita buang semua ramalan itu. Mari kita buat komitmen bersama Tuhan dan katakan, Tuhan, saya mau seperti Engkau Yesus. Saya mau percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah buat masa depan saya. Dan Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi hidup saya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong dan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajarkan kami untuk hanya percaya kepadamu. Karena rancangan-Mu selalu indah dan yang terbaik bagi kami. Karena itu mampukan kami ya Bapa untuk setia akan komitmen kami dan untuk memiliki karakter Yesus dalam hidup kami, agar kami menjadi seperti-Mu dan untuk lebih percaya kepada segala rancangan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.